Ibu kan juga aktif sekali. Baik, terima kasih Pak Ayo. Selamat pagi, selamat siang ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Mbak Tia. Aduh tadi juga sebagian ini saya jadi dapat info baru dari Mbak Tia karena saya sendiri juga punya usaha, punya brand gitu ya, yang sudah mulai mencoba tadi live tadi itu ternyata benar seperti Mbak Tia bilang, itu harus ada sesuatu yang unik. Karena dari unik itu, karena gini, karena kan market masing-masing pasti beda-beda. Nah kembali tadi seperti Indonesia bagaimana melihat kacamata untuk menjadi global atau mendunia. Nah kembali lagi tadi kepada market tadi, demand-nya seperti apa. Kan juga kita mau ekspor, misalnya nih ya satu brand mau ekspor, tetapi kita tidak mempelajari bagaimana market lokal di negara tersebut, karena itu sangat penting. Karena seperti kemarin saya ada kunjungan ke daerah Lombok, itu kan kita tahu Lombok itu kaya akan mutiaranya. Nah sementara kita harus lihat negara mana yang bisa yang menyukai mutiara. Jadi gimana caranya bawa mutiara lokal tuh global, internasional. Jadi ternyata negara-negara yang menyukai mutiara itu adalah Brazil, Jepang. Nah sehingga dari situ kita bisa tahu, kita arahkan, sehingga mungkin menyambungnya adalah dengan Alibaba gitu ya, sehingga kita bisa tahu e-commerce mana yang punya market besar di daerah yang misalnya ada market di Brazil atau di Jepang, sehingga kita bisa support. Nah Dekrana sendiri punya peran untuk mengkomunikasi, membina pelatihan, lalu kita juga menjadi pembimbing, misalnya untuk memberikan komunikasi antara perusahaan-perusahaan yang sudah publish, kita pertemukan dengan para pengrajin-pengrajin yang masih kecil supaya mereka bisa belajar, mereka bisa tahu kira-kira nggak hanya bicara mutiara tapi fashion atau apapun makanan, kira-kira ini yang lagi in gitu ya, tadi seperti Mbak Tia bilang, apa sih yang lagi disukai, yang lagi in, lagi tren. Nah ini supaya kita berikan pelatihan. Nah ini pelatihan ini kan kembali kepada para lembaga-lembaga seperti BSI yang punya binaan tadi. Kebetulan kita kan di Indonesia ada 67 juta pengusaha UMKM, 67 juta itu luar biasa banget. Karena dari 67 juta, perekonomian di negara kita itu 91% bergantung dari UMKM. Bagaimana luar biasanya UMKM dan bagaimana kita harus bisa bawa produk yang lokal Indonesia ini menuju
global. Melihatnya, kalau saya sih melihatnya sekarang barang-barang di Indonesia ini lokal sudah hampir kualitasnya tidak kalah untuk daya saingnya secara desain, secara materialnya. Cuma memang tadi jangan berhenti untuk inovasi dan berkreasi. Maksudnya harus terus belajar tentang apa sih yang lagi tren dan tadi market lokalnya seperti apa, menyukainya. Itu yang kita di Kerana selalu ke setiap provinsi daerah mensosialisasikan, mengkomunikasikan bahwa jika ingin naik kelas harus belajar gitu. Keren sekali. Berarti sebetulnya market di lokal itu masih terbuka juga ya Bu ya? Sangat. Apalagi kalau misalnya orang sekarang cara belajarnya kan tinggal jari, benar, betul. Benar, tadi seperti Alibaba mengatakan di Alibaba batik begitu ya. Batik kan mungkin negara lain juga ingin caranya, ingin dia bangga dengan pakai batik, tapi kan untuk kita bisa itu kan kita harus memulai dengan campaign kita dulu nih, bangga menggunakan produk lokal ya, gitu, menggunakan produk lokal sehingga ketika kita sudah bangga dan kita memberikan kualitas yang baik, desain yang baik, mungkin seperti Alibaba pun mudah untuk bisa membantu menjual di luar gitu, di luar negeri gitu. Jadi pelatihannya juga ada yang terkait dengan digital marketing. Iya, pelatihan. Jadi biasanya kita kerjasama dengan beberapa lembaga yang memang seperti tadi misalnya kita mau mengajarkan tentang branding misalnya, branding untuk digitalisasi. Berarti yang diperlukan untuk digitalisasi branding apa sih? Foto, benar nggak sih Mbak ya? Foto yang proper sebuah produk gitu. Mungkin produknya udah bagus, kualitasnya udah bagus, desainnya bagus, tapi kalau fotonya nggak bagus, akhirnya nanti dari platform e-commerce-nya kan nggak bisa iya, dan nanti kan pasti mereka punya satu SOP yang tadi strategi untuk bagaimana cara mereka juga akan mau mensupport, membantu menjualkan kan, salah satunya adalah packaging, foto dan segala macam. Nah, kita selalu tidak berhenti untuk memberikan pelatihan-pelatihan tersebut, membantu. Ini BSI udah luar biasa, punya 4.000 lebih ya binaan UMKM, dan itu selalu. Nah, itu nanti kita bisa berkolaborasi tuh Pak dari BSI dengan Dekranas. Nanti kita bisa berkolaborasi memberikan pelatihan secara kontinu, dan terus nanti dari Dekranas ada bertugas untuk mendampingi sampai mereka bisa menjual secara global, pasar global. Nah, jadi kalau orang jalan, Mas Hikmat udah lirik-lirik kayaknya nyambung. Kalau orang jualan berarti ada financial flows-nya gitu. Butuh modal juga. Gimana nih sih bisa bantu? Kalau tadi dari global access, kemudian ada social transaction, ada influencer dan sebagainya, ada Dekranas yang support. Kalau dari BSI gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Jadi kami dari BSI itu sangat mensupport UMKM ya, karena tadi disampaikan bahwa UMKM ini salah satu yang mendorong perekonomian, menopang perekonomian negara ya. Jadi salah satu bentuk keseriusan kami punya 4 UMKM sektor, yaitu ada di Aceh, Jogja, Surabaya dan Makassar. Dan sampai dengan akhir bulan Maret kemarin, jumlah yang binaan UMKM sektor kita itu ada sekitar 4.800 pedagang. Pelaku UMKM. Nggak boleh bilang pelaku sekarang, Mas. Apa tuh? Maaf. Jadi sekarang kita tidak boleh mengatakan pelaku UMKM. Kenapa? Karena pelaku kebanyakan negatif, Mas. Berarti pelaku itu biasanya pelaku pencurian, pelaku pemerkosaan. Sementara para pengusaha UMKM ini luar biasa, sangat seperti kita sekarang menyebutnya pengusaha UMKM. Kita tepuk tangan dulu buat para pengusaha UMKM yang hadir di sini semuanya. Expo-nya tidak hanya memamerkan untuk menjual, namun mereka juga, ini kan tadi di luar ada booth, ada zona-zona ya, booth-booth untuk live ya Mbak Tia. Tadi aku juga lihat ada dari Mbak Tia live, dan itu
membuat kita mungkin para pengusaha UMKM yang belum melakukan itu jadi belajar. Ini BSI, tepuk tangan dulu untuk BSI, luar biasa sekali. Dan banyak, ini Expo ini banyak ilmu, sehingga buat para pengusaha UMKM yang sudah menjadi binaan BSI, jangan pernah berhenti untuk ikut terus apa yang jadi program-program BSI, pelatihan, karena ini keren banget dan banyak ilmu dari Mbak Tia juga. Semoga BSI bisa terus melakukan kegiatan seperti ini sehingga bisa mensupport para pengusaha UMKM dan terutama UMKM yang mungkin masih skalanya submikro bisa menjadi mikro dan bisa menjadi lebih besar. Kita ada bisnis matching juga Bu dari boothnya Mbak Tia, terus kalau lulus. Iya, itu tadi juga saya lihat tuh, itu keren banget bisnis matching antara dipertemukannya antara buyer dan juga seller, sehingga, nah benar tadi Mbak Tia bilang bahwa kadang-kadang yang menjadi kendala online shop ini si buyersnya ini mereka agak worried dengan nanti barangnya nggak sama, begitu nyampe kualitasnya tidak sama, sehingga kalau dengan tadi bisnis matching itu bisa saling bertanya langsung ya, bisa tadi kan langsung bertanya mengenai itu bagaimana produknya, bagaimana caranya, bagaimana cara membeli itu keren banget. Dan tadi juga nggak hanya buyers dari lokal ya Bu ya, nggak, namun sampai dari internasional, ada beberapa negara juga dihadirkan, itu keren banget sehingga BSI sudah bisa mensupport untuk bisa ekspor. Iya, ada final comments. Aku sebenarnya udah dikasih tahu sama teman-teman, tapi terima kasih sekali untuk BSI yang sudah membuat expo sebesar ini, mempersatukan segala market ya Pak, dari market mobil-mobil mewah sampai market teman-teman UMKM pemula kecil gitu, menengah. Jadi kita bisa orang-orang yang marketnya di kelas atas bisa cobain beli barang-barang kita gitu. Jadi kita teman-teman UMKM bisa kasih tahu juga gitu, walaupun harganya murah, walaupun kita masih UMKM kecil, tapi barang kita sebenarnya bisa bagus gitu. Jadi terima kasih sekali untuk BSI udah juga menggabungkan antara offline dan online ini pertama kali di Indonesia. Seperti itu, tepuk tangan dulu untuk BSI. Mudah-mudahan kita bisa join lagi di tahun ketiga dan seterusnya. Amin. Maaf tadi sedikit ya, ini BSI yang kenapa saya juga bilang keren, ini membangun konektivitas. Jadi sekarang ini kan UMKM untuk bisa naik kelas tidak bisa mandiri ya Mas, tidak bisa hanya berjalan secara sendiri. Yang dibangun oleh BSI pada hari ini saya lihat adalah membangun konektivitas antara begini. Misalnya ini kan tidak hanya pameran barang produk fashion atau makanan, namun ada rumah, ada mobil ya kan ya, ada sampai itu saya baca di depan ada Gramedia dan segala macam. Ini misalnya contoh kayak jual rumah kan biasanya ada yang sudah ada furniturnya. Nah ini bisa menyambung dengan yang jual spray di depan. Nah ini bisa saling mensupport, jadi bisa ngambil spray dari para pengusaha lokal ya. Ini keren banget dan ini tolong digunakan kepada para peserta UMKM yang ikut serta di sini. Coba dibuka konektivitas dari ini kan di sini nggak hanya mikro ya, iya ekosistem nggak hanya mikro nih, ini kan mikro menengah pun ada, tadi ada mobil, ada segala macam. Mungkin di sini tadi di depan saya nggak tahu apakah nanti ada pengusaha kulit misalnya. Kan itu bisa untuk masuk ke mobil untuk joknya. Jadi ini keren sekali. Ini memang yang harus diperlukan konektivitas tersebut untuk mensupport UMKM sehingga yang disebut bisa naik kelas. Keren sekali.